Shalom. Suatu ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tetapi kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan badai, gelora, dan tantangan, janganlah kita dikuasai oleh ketakutan. Sebab Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan, penghiburan, pemeliharaan, dan perlindungan bagi kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 sangat jelas berkata, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Meskipun ada kesusahan, pergumulan, bahkan angin ribut yang coba untuk menerpa kehidupan kita, mari kita pegang teguh janji Tuhan, sebab Dia setia menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan bersama dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan kamu takut.
Saudaraku, apakah yang paling berharga kita cari di dunia yang sementara ini? Tuhan menghendaki supaya kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan membawanya kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, satu orang di dunia ini bertobat, maka malaikat di sorga bersukacita. Bahkan ketika Yesus telah disalibkan, tangan dan kakinya dipaku serta kepalanya dimahkotai duri, Yesus masih sempat berkata kepada salah seorang yang disalibkan di sebelahnya, "Hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus." Hal itu terjadi oleh karena orang yang disalibkan di sebelah Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Oleh karenanya sampai akhir hayatnya Yesus masih mencari jiwa. Maka benarlah firman Tuhan yang menegaskan bahwa kita sungguh berharga di mata Tuhan. Mari saudaraku, jadilah kita terang, garam, saksi Kristus, bahkan suratan Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang melalui tutur kata dan perilaku kita. Mari katakan bersama, engkau cari intankah?
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ajaib Yesus dalam hidup kita, karena karya dan perbuatannya begitu dahsyat. Yesus senantiasa berkenan memberikan kekuatan dan pertolongan dikala kita menghadapi pencobaan dan pergumulan hidup. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak perlu lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Sebab tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi membawa kita kepada kemenangan yang sempurna. Katakan bersama dengan saya dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh, sungguh ajaib Kau Yesus. Dahsyat perbuatanmu, sanggup beri pertolongan dari tiap pencobaan. Ku takkan takut lagi, ku tak
Yesus. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8 sangat jelas berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Allah memilih, memanggil, dan memakai kita untuk menjadi alat dalam tangannya. Itu semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kita punya kelebihan dari manusia manapun di dunia ini. Tetapi semua itu terjadi oleh karena anugerahnya yang besar telah dilimpahkannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, selayaknya dan sepatutnya lah kita menghargai kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, dengan membenahi hidup kita seturut, selaras, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, semua karena anugerahnya. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena fasih lidahmu, kau dipilih dan dipanggilnya. Bukan karena kegagahanmu, bukan karena manis wajahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih dan dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau dipakai, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita yang dipakainya. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena fasih lidahmu, kau
kegagahanmu, bukan karena manis wajahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih dan dipakainya, bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau dipakai semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita yang dipakainya. Kita mengasihi Yesus karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Buktinya, Yesus rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kepala gereja yang adalah tubuhnya. Kita adalah mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai pria kita. Kasih Kristus yang begitu besar dan sempurna kepada kita tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, karena kasih-Nya sudah melekat dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, dengan merenungkan, menghayati, dan terus mengalami kasih Yesus yang sempurna kepada kita, hal itulah yang mendorong dan memotivasi kita untuk terus bertumbuh dalam mencintai dan mengasihi Yesus di sepanjang hidup kita. Katakan bersama dengan saya, ku mengasihimu, Yesus. Yesus, Kaulah mempelai priaku, tiada yang dapat memisahkan ku dari kasih-Mu. Sekalipun ku harus berkorban sebagai domba sembelihan, namun ku tahu Kau pedulikanku, Kau beri kemenangan di tiap waktu. Yesus, Kaulah mempelai priaku, tiada yang dapat memisahkan ku dari kasih-Mu. Sekalipun ku harus berkorban
pasti kau kerjakan buatku. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku, dan perkara dahsyat dan ajaib pasti kau kerjakan buatku. Ku tahu Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku, dan perkara dahsyat dan ajaib pasti kau kerjakan buatku. Pasti kau kerjakan buatku. Saudaraku, doa Bapa kami adalah doa yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Kristen. Doa Bapa kami ini memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Doa Bapa kami ini merupakan salah satu yang dimasukkan di dalam bagian liturgi di kalangan kekristenan pada umumnya. Dengan kita mengucapkan doa Bapa kami, Tuhan mengharapkan supaya bukan sekedar kata-kata yang indah yang kita ucapkan, tapi kita bisa mengerti, memahami, bahkan mengalami persekutuan, penghormatan, pengagungan, permohonan, bahkan semakin sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita untuk berjalan di dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama dengan sebuah penghayatan yang tulus dan sungguh-sungguh, pujian dengan judul Bapa kami yang ada di sorga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini tidak tahu kemana akan pergi ketika sudah mengalami kematian. Hanya ada dua tempat dalam kekekalan, yaitu surga dan neraka. Firman Tuhan jelas berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus, yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Bahkan Yesus memberikan penegasan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya di dalam Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas bagi kita menemukan kepastian, keselamatan, dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita buka hati pikiran dan kita tumbuh kembangkan kerinduan yang mendalam dari diri kita untuk dijadikan oleh Tuhan menjadi alat kasih-Nya dalam mengasihi dan melayani sesama. Firman Tuhan berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Dan salah satu hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, marilah di akhir zaman ini kita semakin termotivasi, bahkan semakin giat mengasihi dan melayani sesama sebagai wujud kasih kita dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah penghayatan yang sangat mendalam, berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, melayani dan mengasihi.
Tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Oh berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan ini memberikan penegasan kepada setiap kita bahwa darah Yesus telah menebus hidup kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari
kuasa iblis. Kita telah menang bukan karena kuat gagah, kehebatan, kekudusan, kesalehan kita, tetapi karena karya Kristus yang telah nyata lewat menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bahkan dia berkata, sudah selesai. Setelah kita mengalami penebusan oleh karena darah Yesus, apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kita, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Selayaknya dan seharusnya lah kita berkata dari lubuk hati terdalam, sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur terima kasih kita atas karya Kristus yang agung bagi setiap kita. Mari kita katakan bersama, darah Yesus telah menebusku. Darah Yesus telah menebusku, mengampuni setiap dosaku. Hidupku jadi ciptaan baru, duh pengharapan dalam Yesus mempelaiku. Sekarang ku mau mencari dan memikirkan selalu perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ku yakin telah tersedia bagianku di surga, yang tak dapat binasa, tak cembar dan tak layu. Darah Yesus telah menebusku, mengampuni setiap dosaku. Hidupku jadi ciptaan baru, duh pengharapan